Jadi kelompok kami memilih tema olahraga rekreasi di masyarakat melalui permainan tradisional yaitu permainan egrang. Di zaman ini permainan tradisional mulai jarang dimainkan, padahal egrang tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga sebagai media pendidikan. Nah, melalui permainan egrang kita dapat belajar tentang disiplin, keberanian, kerjasama, sportivitas, serta pantang menyerah. Selain itu, permainan egrang juga dapat melatih keseimbangan, konsentrasi, dan kemampuan bekerjasama dengan orang lain. Karena di saat awal kita bermain egrang, kita membutuhkan teman untuk memegangi bambu yang sedang kita mainkan. Oleh karena itu, egrang dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan yang dapat membantu mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor dalam diri seseorang. Kenapa permainan egrang? Karena permainan egrang itu kan mengajarkan nilai kerjasama, terus juga kepedulian juga. Nah, kenapa di sini tuh permainan egrang bukan hanya melatih kemampuan fisik, namun juga menjadi sarana pendidikan karakter. Nah, anak-anak belajar bahwa untuk bisa berjalan di atas egrang. Nah, terus juga ini tuh melatih kesabaran, fokus, dan juga pantang menyerah. Oke, ini contoh yang udah bisa nih. Nanti kita akan belajar bagaimana cara main egrang sampai bisa, dari awal belum bisa sampai bisa. Oke, di sini kita ada dua teman kita yang mau mempraktekkan main egrang, mau belajar main egrang. Oke, Cynthia, boleh. Nah, cara main egrang tuh kita harus melatih keseimbangan kita. Gimana caranya kita bisa berdiri di atas egrang. Nah, lihat langkah pertama nih. Kalian pegang dulu dua apa sih namanya ini? Dua bambu nih. Nah, di sini tuh pegangan kalian harus kuat nih, nggak boleh lemas. Kalau lemas nanti gini nih, bisa gel-gel nih ininya bawahnya. Oke, pertama kalau misalkan masih belum bisa, pertama dipegang dulu, dibantu pegang. Coba boleh dibantu pegang karena oke. Nah, langkah pertama, kaki pertama naik. Nah, kalau udah dipegangin langsung naik aja dua-duanya kakinya. Oke, mau udah seimbang. Nah, yang langkah kedua tuh kita seimbangin dulu nih. Coba seimbang, udah seimbang belum? Coba belajar jalan dulu. Set, pelan-pelan. Oke. Nah, sekarang dicoba lagi tanpa pegang tapi. Ini yang udah lancar nih. Nah, itulah contoh main egrang dan kita sudah mengajarkan dan belajar sama-sama bagaimana sih cara main egrang, terus juga apa sih egrang dalam kehidupan sehari-hari, implementasinya, dan selain itu juga kan filosofinya banyak nih tentang egrang. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Permainan egrang dapat mengembangkan 3 ranah pembelajaran, yaitu ada kognitif, habis itu ada afektif, dan psikomotor. Yang pertama itu adalah kognitif, atau yang bisa kita
jelaskan, yaitu pengetahuan dan berpikir. Bagaimana kemampuan suatu berpikir kita untuk memahami dan memecahkan suatu masalah. Contohnya adalah memahami aturan dan cara bermain egrang, lalu menganalisis cara menjaga keseimbangan agar kita tidak terjatuh, dan lain-lainnya. Lalu ada yang kedua, yaitu aspek afektif, yaitu sikap dan nilai. Kemampuan ini adalah berkaitan dengan sikap, emosi, lalu nilai-nilai yang terbentuk selama kita bermain. Contohnya itu ada menemukan rasa percaya diri saat kita mampu berjalan menggunakan egrang, lalu mencoba melatih keberanian dalam mencoba hal yang baru, lalu mengembangkan sikap disiplin dan mengikuti sebuah aturan dalam permainan tersebut. Lalu yang ketiga ada aspek psikomotor atau keterampilan gerak. Psikomotor ini berkaitan dengan kemampuan yang melakukan gerakan fisik, yaitu contohnya melatih keseimbangan tubuh, meningkatkan koordinasi antara mata, kaki, dan tangan, lalu ada mengembangkan kekuatan otot tangan dan inti pada tubuh kita. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan tantangan implementasi olahraga rekreasi egrang di masyarakat. Setelah melihat praktik permainan egrang yang kami praktikkan, dapat kita pahami bahwa olahraga rekreasi bukan sekedar aktivitas untuk mengisi waktu luang, tetapi juga memiliki nilai pendidikan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu kelebihan dari implementasi olahraga rekreasi berupa permainan egrang. Permainan egrang adalah mampu meningkatkan kebugaran jasmani masyarakat. Saat menggunakan egrang, seseorang harus menjaga keseimbangan tubuh, mengordinasi gerakan tangan dan kaki, serta mempertahankan konsentrasi agar tidak terjatuh. Aktivitas tersebut melatih kekuatan otot, keseimbangan, koordinasi gerak, kelincahan, serta daya tahan tubuh. Dengan demikian, olahraga rekreasi dapat menjadi alternatif aktivitas fisik yang menyenangkan sekaligus bermanfaat bagi kesehatan. Selain memberikan manfaat bagi kesehatan fisik, permainan egrang juga memiliki nilai pendidikan karakter. Dalam proses belajar menggunakan egrang, seseorang dituntut untuk memiliki kesabaran, keberanian, ketekunan, serta semangat pantang menyerah. Tidak semua orang dapat langsung mampu berjalan menggunakan egrang pada percobaan pertama. Oleh karena itu, setiap peserta harus berlatih secara bertahap, menerima kegagalan sebagai bagian dari proses belajar, dan terus berusaha hingga berhasil. Nilai-nilai inilah yang sejalan dengan tujuan pendidikan, yaitu membentuk individu yang tangguh, disiplin, dan memiliki rasa percaya diri. Kelebihan lainnya adalah permainan egrang mampu mempererat hubungan sosial antara anggota masyarakat. Kegiatan ini biasanya dilakukan secara berkelompok, baik dalam perlombaan maupun kegiatan rekreasi bersama. Melalui aktivitas tersebut, masyarakat belajar bekerja sama, saling memberikan dukungan, menghargai kemampuan orang lain, serta membangun komunikasi yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa olahraga rekreasi tidak hanya bermanfaat bagi individu, secara individu gitu, tapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas sosial. Nah, di samping itu, permainan egrang merupakan salah satu pelestarian budaya Indonesia. Egrang termasuk permainan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun dengan mengenalkan kembali permainan ini kepada anak-anak, remaja, maupun masyarakat umum. Kita turut menjaga warisan budaya bangsa agar tidak hilang akibat perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup. Oleh karena itu, olahraga rekreasi berbasis permainan tradisional memiliki peran penting dalam menanamkan rasa cinta terhadap budaya lokal sejak dini. Namun demikian, implementasi olahraga rekreasi egrang di masyarakat juga menghadapi beberapa rintangan. Tantangan yang pertama adalah semakin berkurangnya minat masyarakat, terutama generasi muda, terhadap permainan tradisional. Saat ini banyak anak dan remaja yang lebih memilih menghabiskan waktunya dengan gawai, media sosial, maupun permainan digital dibandingkan melalui aktivitas fisik di luar ruangan. Kondisi tersebut menyebabkan permainan tradisional seperti egrang semakin jarang dimainkan. Tidak hanya egrang seperti bakiak, engklek, galasin, dan sebagainya. Namun di sini kami memilih untuk mempraktikkan egrang. Nah, lalu di egrang tersebut tantangan berikutnya adalah keterbatasan fasilitas dan ruang terbuka yang aman untuk bermain. Permainan egrang membutuhkan area yang cukup luas, datar, dan bebas dari hambatan agar dapat dilakukan dengan aman. Di daerah perkotaan, ruang terbuka seperti lapangan atau halaman bermain semakin terbatas karena banyaknya pembangunan, permukiman, maupun gedung. Jadi di kota-kota tuh udah banyak gedung, terus rumahnya juga udah dempet-dempet, beda dengan di desa. Nah, hal ini menjadi salah satu kendala dalam mengembangkan olahraga rekreasi berbasis permainan tradisional tuh jadi semakin kecil gitu. Yang dimaininnya semakin sedikit karena anak-anak kota itu nggak ada lapangan atau nggak ada dataran yang agak luas karena lahan-lahan yang luas itu bakal pasti udah dibangun sama gedung-gedung yang besar ataupun rumah yang hampir berdebetan gitu. Beda dengan masih di desa atau perkampungan. Tapi di perkampungan pun atau di perdesaan pun anak-anak kecil tuh sekarang kebanyakannya main gadget dibanding permainan tradisional. Jadi rata-rata anak permainan tradisional itu tidak ada yang memainkan, jarang banget dimainkan gitu.
Nah, lalu di Egrang ini tantangan yang lainnya adalah masih kurangnya program atau kegiatan yang secara rutin memperkenalkan olahraga rekreasi tradisional kepada masyarakat. Padahal, apabila sekolah, perguruan tinggi, komunitas maupun pemerintah daerah secara aktif menyelenggarakan festival, perlombaan atau kegiatan rekreasi berbasis permainan tradisional, minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi akan semakin meningkat. Contohnya, 17 Agustusan nih di perkotaan. Ada perlombaan egrang. Ada per RT-nya tuh misalkan jarang dan hampir gak bisa egrang. Mereka tuh bisa latihan dulu. Jadi ini nih caranya main egrang tuh, ini nih egrang tuh gini. Ini tuh permainan egrang. Jadi semua itu tahu karena bakal ada tanding atau ada festival perlombaan gitu. Jangan jauh-jauh antar RT lah misalkan. Lalu berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa permainan egrang sebagai salah satu bentuk olahraga rekreasi memiliki banyak kelebihan, baik dalam meningkatkan kesehatan fisik, membantu karakter, mempererat hubungan sosial, maupun melestarikan budaya bangsa. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, seperti menurunnya minat masyarakat, keterbatasan fasilitas, aspek penurunan minatnya masyarakat, keterbatasan fasilitas, aspek keamanan, serta kurangnya kegiatan yang mendukung pelestarian permainan tradisional. Kayak aspek keamanan misalkan. Orang-orang tua zaman sekarang tuh pada takut anaknya luka, takut anaknya jatuh. Emang bagus, takut anaknya kenapa-napa. Namun dari situ anaknya terlatih menjadi manja. Dia gak tahu caranya kalau jatuh tuh cara bangunnya gimana. Nah begitu kalau dari egrang nih, kalau egrang tuh sangat berbahaya banget. Egrang tuh kalau jatuh pasti dengkul misalkan kegesrek atau engkel kepelitek. Nah itu tuh sangat amat berbahaya gitu. Jadi kalau orang tua zaman sekarang pasti peminat untuk nyuruh anaknya buat belajar egrang tuh sedikit karena keamanannya itu. Nah oleh karena itu diperlukan pelestarian permainan tradisional. Nah, oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah agar olahraga rekreasi berbasis permainan tradisional tetap lestari dan dapat dimanfaatkan sebagai media pendidikan yang menyenangkan, sehat, serta bernilai budaya bagi seluruh lapisan masyarakat. Bagaimana saya akan menerapkan peran sebagai pendidik melalui aktivitas olahraga di masa depan? Menurut saya, melalui aktivitas olahraga, saya ingin berperan sebagai pendidik yang tidak hanya mengajarkan keterampilan gerak, tetapi juga menanamkan nilai-nilai disiplin, kerjasama, sportivitas, dan rasa percaya diri. Saya berharap dapat mengajak masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda, untuk mencintai olahraga sekaligus melestarikan permainan tradisional seperti egrang, bakyak, galasin, engklek, dan sebagainya sebagai bagian dari budaya Indonesia. Dengan demikian, olahraga dapat menjadi sarana pendidikan yang menyenangkan, bermanfaat, dan mampu membentuk karakter yang positif. Melalui aktivitas olahraga, saya ingin menjalankan suatu peran sebagai pendidik yang tidak hanya mengajarkan keterampilan gerak, tetapi juga membentuk karakter pada peserta didik. Lalu, saya juga akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, aman, inklusif, sehingga setiap peserta didik dapat memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Lalu, untuk di masa depan, saya akan menanamkan nilai-nilai disiplin, sportivitas, tanggung jawab, kerjasama, dan rasa percaya diri dalam setiap kegiatan olahraga. Selain itu, saya juga mengajak peserta didik saya untuk terus belajar berpikir kritis dalam menyelesaikan suatu tantangan, menghargai teman, serta menjadikan aktivitas fisik tersebut bagian dari gaya hidup sehat mereka. Saya percaya bahwa generasi pendidik olahraga memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang sehat, berkarakter, dan berprestasi. Oleh karena itu, saya juga berkomitmen untuk terus belajar, mengembangkan kompetensi, dan menjadi teladan yang baik bagi peserta didik dalam setiap proses pembelajaran olahraga. Jadi menurut pendapat pribadi saya, olahraga bukan hanya ada soal menang atau kalah, tapi di dalamnya juga dapat mengajarkan kita apa itu sifat kerjasama, disiplin, dan sportivitas. Saya sebagai penggerak olahraga ingin menggunakan olahraga sebagai media pembelajaran kepada peserta didik, di mana media ini tidak memaksakan pendapat mereka dan dapat memberikan pengalaman belajar yang terbaik untuk peserta didik. Baik, itu saja video dan contoh implementasi olahraga rekreasi terhadap masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.